Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klava Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini. Tuhan perkenankan bagi kami untuk mendengarkan sabda Tuhan lewat channel Klava Sukacita. Diberkati kru, bahkan hamba dalam memberitakan firman-Mu lewat channel ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, supaya kami, baik hamba bahkan pemirsa Klava Sukacita, benar-benar memberi diri untuk menikmati kebenaran firman. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, 1 Korintus pasal 4 ayat 6, kita dituntun dengan tema rendahkan diri. Rendahkan diri. Pemirsa, tema ini merupakan suatu perintah, atau dengan kata lain, suatu penekanan, ketegasan tentang jangan sombong atau jangan membanggakan diri. Sekalipun itu seorang pemimpin, seorang pelayan, seorang pemimpin jemaat, seorang pemimpin organisasi, supaya hidup di dalam kerendahan. Hal inilah yang dipertegas oleh Paulus dalam ungkapannya dalam teks bacaan kita, bahwa jangan melampaui apa yang tertulis. Ungkapan ini memiliki pengertian bahwa Paulus mau menasihati jemaat di Korintus agar tidak hidup berdasarkan Injil yang disatukan dengan budaya, tetapi mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan yang termuat di dalam kitab suci, baik di Perjanjian Lama dan juga Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul. Pemirsa, bagi Rasul Paulus tidak ada perbedaan antara pelayanan pemberitaan Injil antara ia dan Apolos, sebab mereka sama-sama menjadi rasul Kristus yang punya tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Dan tidak ada perbedaan antara rasul yang satu dengan yang lain, sebab para rasul dan juga hamba-hamba Tuhan sesungguhnya mereka adalah pemberita-pemberita Injil keselamatan yang harus dihormati, harus dihargai, dan tidak boleh ada argumen yang menonjol tentang kepemimpinan ataupun pelayanan mereka. Ya, karena seringkali hari ini jemaat suka membuat perbedaan, membanggakan satu pemimpin rohani dan menjatuhkan satu pemimpin rohani yang lainnya. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya jangan sampai mereka membanggakan satu pelayan yang lain lalu merendahkan yang lain dalam kesombongan atau kemegahan mereka. Tetapi haruslah mereka saling merendahkan diri. Sebab sesungguhnya orang percaya sudah pasti tugas dan tanggung jawabnya adalah menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan dalam kerendahan dirinya, bukan dalam kemegahannya, bukan dalam keangkuhannya, kesombongannya, tetapi melayani Tuhan, menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kerendahan diri. Nah, pemirsa Klava Sukacita yang diberkati, oleh sebab itu firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya
Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan. Rendahkanlah diri seorang terhadap yang lain. Jangan membanggakan diri, jangan menyombongkan diri. Karena semua orang Tuhan beri waktu untuk sama-sama melayani Tuhan dengan kapasitas, dengan talenta, dengan golongan yang berbeda, tapi sama-sama harus merendahkan diri antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita pun demikian sebagai orang percaya. Mari belajar untuk merendahkan diri antara satu dengan yang lain, supaya Tuhan yang dimuliakan bukan kita, Tuhan yang diagungkan bukan kita yang membanggakan diri. Dan sekali lagi, jangan ada perbedaan antara pemimpin rohani yang satu dengan pemimpin rohani yang lain. Sebab tugas tanggung jawab sama-sama, yaitu memuliakan Tuhan, memberitakan kabar sukacita bagi dunia ini, dan tetap menunjukkan sikap kerendahan diri. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman. Biarlah Roh Kudus memeteraikannya dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku daripada firman. Belajar sungguh-sungguh untuk merendahkan diri. Tolong kami untuk tidak membanggakan diri, menyombongkan diri, tapi kami mau merendahkan diri, sebab dalam panggilan pelayanan kami, di tempat dimanapun kami berada, kami tunjukkan kerendahan diri itu, layaknya yang Tuhan mau bagi kami melalui firman. Berkati pemirsa Klavu Sukacita di mana saja mereka berada, supaya mereka pun dengan sukacita menjalankan seluruh tugas tanggung jawab mereka, dengan tidak membuat perbedaan antara satu dengan yang lain, tetapi merendahkan diri, supaya Tuhan yang semakin dimuliakan, Tuhan yang semakin diagungkan, dan kami pun ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.